Shalom, salam sejahtera. Kami akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Vin Sopamena. Kita memuji Tuhan dari PKJ 13, bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Sidang masa raya kenaikan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 10 yang tertulis, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222b ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yang pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang tertulis, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita bersama akan masuk dalam pengakuan dosa. Pengakuan dosa pada hari ini akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 467 pada ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Kidung Jemaat 467 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujar
kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat yang kekasih, pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bersama-sama akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, marilah kita datang memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 24 baik 44 sampai dengan 53 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa melalui dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan kepadaku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang kekasih, salam sejahtera, shalom bagi seluruh warga gereja yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kita pada hari ini hendak mengingat dan merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini merupakan hari raya gereja. Dan karena itu gereja melayani kita pada hari yang berbahagia ini. Sidang jemaat yang kekasih, dalam menjalani hidup ini, kita pernah mendengar kata-kata, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Jika kamu memiliki orang yang kamu sayang, baik itu keluarga, sahabat, maupun orang yang kita cintai, maka pada satu waktu di mana kita akan kehilangan mereka, kamu akan merasa kesedihan yang mendalam. Mengalami kehilangan memang bukanlah hal yang mudah. Kesedihan akan menghampiri saat orang yang kita cintai pergi dari hidup kita.
Orang-orang yang biasa bersama dan mengaringi kita tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Demikian pula yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka harus berpisah dengan guru yang mereka cintai dan andalkan. Sewaktu Tuhan Yesus mati di atas tiang kayu salib, maka murid-murid melihat seluruh proses penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dan pada waktu Tuhan Yesus sudah dikuburkan, maka murid-murid menjadi kehilangan pengharapan. Mereka berpikir Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu di atas tiang kayu salib, tetapi itu tidak terjadi. Maka mereka terpuruk, mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan tujuan daripada kebersamaan mereka. Dan dikatakan bahwa murid-murid menjadi takut. Mereka takut jangan sampai satu waktu para laskar akan datang menangkap mereka, menyeret mereka, dan memberlakukan mereka seperti Tuhan Yesus. Karena mereka adalah murid-murid. Ketakutan ini diungkapkan melalui cara mereka berkumpul bersama. Mereka mengunci pintu dan mereka naik di atas sotong rumah agar orang tidak melihat mereka. Tetapi kondisi ini tidak berjalan terus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka ia mendatangi murid-murid. Ia menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Dan pada saat itu mereka sadar. Saat itu kembali harapan mereka. Saat itu kembali semangat mereka. Saat itu mereka menjadi berani. 40 hari lamanya mereka berkumpul dengan Tuhan Yesus. Sampai dengan pembacaan kita hari ini, bahwa pada pagi hari Tuhan Yesus berdiri bersama dengan mereka di bukit di atas di luar kota Betania. Pada waktu itu Tuhan Yesus akan berpisah dengan mereka. Tetapi murid-murid itu hanya memandang Tuhan Yesus. Dan pada waktu mereka memandang Tuhan Yesus, dikatakan dalam pembacaan Alkitab tadi, Tuhan Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka, dan kemudian dia terangkat meninggalkan murid-murid. Mereka berdiri terpaku, mereka melihat ke atas. Tetapi mereka tidak bersedih. Mengapa mereka tidak sedih setelah perpisahan tersebut? Apa mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus? Tidak, mereka mengasihi. Tetapi untuk itu mari kita simak pembacaan kita yang mengisahkan peristiwa perpisahan tersebut, yaitu dalam Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ada 3 hal penting, saudara-saudara jemaat. Yang pertama, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus sudah mempersiapkan murid-murid untuk menghadapi perpisahan. Dan ia memberikan mereka penugasan. Penugasan itu, yaitu apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Ceritakanlah kepada orang lain. Ajarkanlah orang lain bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang rela mati berkorban dan yang kini naik ke surga. Tetapi dalam penugasan itu, maka Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, kamu harus menunggu di Yerusalem sampai datang penolong yang akan menolong kamu, yaitu Roh Kudus. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan begitu? Mengapa harus ada penolong? Karena Tuhan Yesus mengetahui dengan persis bagaimana murid-muridnya itu. Mereka tidak akan bertahan dalam penugasan itu. Mereka akan menghadapi tantangan.
Karenanya Tuhan katakan, kembalilah ke Yerusalem, tinggal sampai akan datang penolong. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus pada saat itu, dia memberkati murid-muridnya. Dia mengangkat tangan dan dia naik ke surga. Tangan yang dia angkat adalah tangan yang berbekas paku. Ini untuk menunjukkan kepada murid-murid bahwa harga yang dibayar untuk keselamatan sudah ia selesaikan. Dan dengan dia naik ke surga, maka dia akan kelak kembali lagi. Sebab pada berkat itulah Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-murid bahwa ia kembali ke surga dan kelak ia akan datang kembali. Ia kembali ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi orang yang beriman kepada. Sidang masa raya kenaikan Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita orang percaya yang hari ini memperingati kenaikannya? Yang pertama, dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka saudara-saudara dan saya mengakui bahwa sungguh-sungguh Tuhan Yesus telah melaksanakan tugasnya di bumi, yaitu menyelamatkan orang percaya. Dan dengan kenaikannya berarti berakhirnya babak ia di dunia, dan kini ia kembali ke surga ke tempatnya untuk menyampaikan kepada Bapa bahwa seluruh penugasan yang diberikan kepadanya di dunia ia sudah selesai. Dengan demikian murid-murid harus melanjutkan pekerjaan. Murid-murid itu adalah saudara-saudara dan saya. Bahwa dengan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita benar-benar menerima tongkat estafet untuk menjadi orang-orang yang menceritakan kebesaran kuasa Tuhan. Yang kedua, dengan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita semua percaya dan kita yakin bahwa surga itu benar ada. Dan kelak, bila waktunya tiba, kita akan ke surga. Sebab di surga Tuhan telah menyediakan tempat untuk kita. Demikian pula bagi orang-orang percaya yang telah mendahului kita sebelum kita. Mereka ada di rumah Bapa. Dan kelak kita akan berjumpa pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sidang jemaat yang kedua, makna yang kedua adalah Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid saat ia terangkat ke surga. Pemberian berkat itu sampai hari ini ada. Bahwa Tuhan Yesus juga memberikan berkat kepada saudara-saudara dan saya. Dan berkat yang dia berikan adalah berkat dengan tangan yang berbekas lubang paku sebagai bukti bahwa ia sudah melewati seluruh proses sampai ia dibangkitkan. Dengan berkat yang Tuhan Yesus berikan, maka itu juga merupakan sebuah kepastian bagi kita orang percaya bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita hanya mau berkat dan kita katakan itu berkat Tuhan kalau kita mengalami kesuksesan, kalau kita bertambah usia, kalau kita dipromosi pada jabatan yang lebih tinggi. Tapi hari ini mau dikatakan tidak demikian. Tuhan memberkati kita sekalipun kita ada dalam penderitaan, sekalipun kita seorang diri, sekalipun kita merasa situasi itu tidak menyenangkan, tapi Tuhan tetap memberkati kita dalam situasi. Mengapa? Karena ia yang di surga melihat, ia yang di surga mengetahui apa yang terjadi dengan hidup. Karena itu kita tidak perlu ragu, karena itu kita tidak perlu takut, sebab kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita. Dan dengan berkat itu, kita dapat menjalani hidup. Sidang masa raya kenaikan, murid-murid kembali
dia sudah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini adalah berkat. Dan itu juga adalah berkat bagi saudara-saudara dan saya. Jika kita hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita harus yakin bahwa sungguh-sungguh Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia memberkati kita, dan karena itu kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Kita tidak akan hidup dalam kecemasan, sekalipun kita harus diisolasi. Sekalipun kita tidak berjumpa dengan orang yang kita cintai. Sekalipun kita tidak dapat datang ke gereja untuk bersekutu. Sekalipun kita ada di rumah. Tetapi Tuhan Yesus yang naik ke sorga adalah Tuhan Yesus yang memberkati, menguatkan kita sekali. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersama diundang bangkit berdiri dan kita akan memitralkan pengakuan iman dirasuli kita sebagai ungkapan keyakinan kita bahwa Yesus yang naik ke sorga adalah juru selamat kehidupan. Biarlah kita masing-masing orang mengucapkan pengakuan iman dirasuli di tempat kita berada saat ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Bapa, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita sambut pengakuan iman dengan bersama-sama menyanyi dari PKJ 200. Ku diubahnya saat ku berserah. Cuma kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, hari ini kami datang menghampiri hadirat kekudusan untuk menaikkan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi warga gereja. Kami sudah melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Kami mohon biarlah iman kita terus tertuju hanya kepada-Mu. Tidak
yang mendukakan hati Tuhan, dan yang menyakiti sesama, serta merusak lingkungan di mana kami berada. Hari kenaikan ini Tuhan, sebagai gereja maka kami terpanggil untuk berdoa bagi warga gereja yang berada dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Kami mohon Tuhan lawati mereka. Demikian juga bagi warga gereja yang telah lanjut usia, yang mungkin pada saat ini mengalami kesepian batin. Kami juga berdoa bagi kelompok rentan terpapar COVID-19, ada gangguan kesehatan dan merasa kehilangan sentuhan kasih keluarga. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam Tuhan. Pada saat ini sebagai warga gereja Tuhan Yesus, kami juga terpanggil berdoa untuk pemerintah, baik itu Bapak Presiden dan seluruh jajaran di pusat maupun pemerintah yang berada di Provinsi Sulsel dan di Kota Wadia Makassar. Kami mohon anugerah hikmat atas pemerintah dan semua pihak terkait untuk tetap sedekat dan kompak dalam mencanangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan bagi kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami untuk tetap kuat, khususnya ketahanan pangan maupun ekonomi. Kiranya PSBB di Makassar dan di berbagai tempat di Indonesia dapat dijalankan dengan penuh disiplin. Kami mohon Tuhan berikan hikmat pengertian bagi masyarakat untuk paham manfaat PSBB agar pandemi ini boleh berakhir. Saat ini juga Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan telah menyertai anak-anak kami, murid-murid SLTA yang telah mulai mengakhiri masa pendidikan mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkati orang mereka, agar mereka dimampukan untuk memberikan pendidikan lanjut bagi anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTA. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih harus menghadapi ujian SLTP, sekolah dasar, dan semua murid-murid sekolah, agar dalam masa pandemi ini mereka tetap punya semangat untuk belajar dan untuk tetap setia tinggal di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan melalui ibadah di rumah-rumah tangga kami, sehingga sekalipun kami tak berjumpa, kami di dalam Kristus, Tuhan memfasilitasi untuk kami berjumpa. Kami berdoa bagi gereja, Tuhan memberkati gereja, agar gereja
kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah, kuduskanlah, dan berkati persembahan kami supaya dapat dipakai bagi pembangunan, persekutuan, dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Amin. Jemaat yang kekasih, dalam sukacita kenaikan Kristus ke sorga, marilah kita pergi untuk menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 185 pada ayatnya yang pertama. Jemaat pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 185 bait yang kedua. Tuhan mengutus kita.